Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan Camat Padang Terang, Bapak Pagara, serta Kapolsek Padang Terang ke SMKN 5 untuk melihat situasi dan keadaan di SMK 5. Ini Pak Camat, alhamdulillah kemarin silakan dulu. Kalau di Bogor Pak RT Pangpol Sumbar, Pak Jepri, kami kan di Sumbar itu. Oh kan SMK kan Sumbar, jadi Kiko macam mana? Pak Kapolsek, alhamdulillah dengan viral-viralnya seperti itu, kami kan minggu pagi subuh dikumpulkan Buya di Gubernur di auditorium Kapolsek, swasta, negeri, SMA, SMK. Hasil daripada komitmen kami terhadap anak-anak, pembelajarannya diketatkan. Cuman kan yang jadi masalah di awal Pak Kapolsek, ketika anak-anak di luar jam sekolah. Nah, sementara kamu dapat bakso, wah itu selagi dia pakai seragam sekolah, tetap juga sekolah. Nah itu yang kadang-kadang apa? Kami banyak bingung itu. Tapi sebenarnya dapat ada masalah. Awak dengan komitmen 4 tahun. Setelah dari penjelasan Buya itu ingin ya ada itu tahun-tahunan musik mengatakan seperti itu. Setelah itu rapat dilanjutkan oleh Sekda karena Pak Gubernur izin berangkat ke Singapura pagi itu sebelum jam 8. Dari Sekda dilanjutkan rapat Forkopimda di Mamakan Bau. Jadi seluruhnya unsur terkait TNI Polri sekarang udah tahu, termasuk Kasatpol PP Provinsi dan Kasatpol PP Kota Padang. Nah, berkaitan dengan itu kemarin yang datang kebetulan Pak Kapolres. Iya, Pak Kapolres. Pak Peri kan. Jadi kata Pak Peri, ke depan kita akan kondisikan Kota Padang harus kondusif dan mungkin katanya kepada kami untuk sekolah yang hadir. Kebetulan kami yang hadir ke sekolah itu kepala sekolah yang terlibat gimana? Telah hadir dan Ramil 01 Padang Terang Misnu. Geser Pak Lurah. Tadi udah kemarin saya dengan Pak Kapolres. Tadi Jadi Pak Danangnya tadi direktur kan. Cuman kan yang kita sudah berkomitmen itu dalam pembelajaran ini kepada anak-anak sudah kita tekankan siapapun nanti ketika setelah pulang dari sekolah berkumpul-kumpul lebih dari 5 orang, kalian akan diambil oleh siapa? Baswa diambil, tangkap diambil. Kali baswa seperti kata ramadanya silakan lah. Kebetulan tadi orang kaya tentang kok cipik-cipik dalam ruangan bangunan. Ada itu apa? Kita harus lintas sampai kita nggak usah lupa lagi lah. Luar Sama kepala ya ada tersangka. Itu yang siapa itu? Yang mencatok itu yang si Al-Fajri yang Buci itu dua yang main nangi. Ada orang Cibol ingin nangi, ibu wakil. Ibu dengan wakil aja ngomong ya, udah keluar. Ada. Itu apa pula orang-orang kayak gitu dia komentar kan? Pak Basro sini Bu, maaf tanggal menjajah Bu. Sampai pula dia di bela-bela. Jadi kesimpulannya ngomong sama anak-anak tadi izin ayahanda, komandan, Ramil. Ketika anak kita lepas tadi ada pengumuman
dilepas tadi oleh Pak Bakir di luar. Pengumumannya gini, tolong langsung pulang, sempat kalian bergerombol-gerombol, berkumpul-kumpul di warung dimanapun, lewat 5 orang, pakaian masih atribut SMK 5, ambil itu aja ketegasannya. Nah, kemudian yang berikut ada lagi tadi kami apa juga antisipasi di sini. Kita kan sudah link-link dengan RT RW ini macam RT RW, Ketua LPM dan Pak Lurah juga sudah tahu itu. Begitu Pak Irfan kemari, Pak Rudi dan Pak Ajas sudah mengkomentir. Ya kami sudah pikir di situ ya, mengkondisikan lingkungan. Itu Pak Lurah. Jadi ya kalau mudah-mudahan lah dengan kita sudah bersinergi semuanya, tentu maaf karena yang saya lihat ini SMK 5 yang kena seolah-olah SMK 5 ini ngapain gitu kan. Kalau SMK 5 yang kena tentu pimpinan yang baru. Tapi nampaknya kalau orang baru siap-siap digoreng-goreng ini nampaknya. Karena orang baru menjabat, nah lamu apa gak sekian tiga Pak. Jadi ada nih tinggal goreng-goreng. Yang lama pun kalau bayi 8 ini kan. Tapi di awal tidak ada masalah. Cuma yang penting suka duka sebagai yang baru mau eksperimen pun itu komandan kita siap aja karena kita juga bekerja kan sudah sesuai pantokirnya biaya tadi kan karena kami yang jalan ini juga di pantokir di tes and property kan dan setiap kepala sekolah sekarang kan harus ada SIM UKS kalau tidak ada UKS nomor ini kepala sekolah yang nggak bisa mengambil istilahnya ada SIM-nya gitu kan. Jadi pada kesempatan ini memang bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati ya ujian kita orang-orang baru lah gitu. Tapi tidak apa-apa karena kita sudah dididik untuk siap itu tidak ada masalah. Cuman sekarang karena kita juga sebagai anak bangsa diamanahkan di sini memimpin anak sekolah ini ya izin ini memang saya 24 jam teman. Dari malam pun jam 12 saya putar di sini nggak ada orang yang tahu. Saya kebetulan juga ketua Ipakat, saya link juga dengan ormas teman-teman saya dari Pemuda Pancasila, tolong membantu saya di backup. Jadi kami link sekarang nih. Malah sekarang itu yang Satpam baru itu dan propos saya itu si Bambang saya bawa dia masuk ke sini supaya untuk mengawal karena saya lihat Satpam saya kan karena satu orang Satpam Pak dulu pengaruhnya Pak Kapolsek kalau nyicil dia awal-awal dan anak nyondohnya Pak Gato buru gua lape jadi kalau nama kau mendago tangga di pintu tidak bisa lah ya macam ini jadi memang harus tegas dengan STM ada hal tertentu tegas dan keras itu maksudnya keras tidak lunak lembek gitu kan. Nak tahu tuh, Pak Kapolsek ikut. Ya kadang-kadang hal yang seperti ini terima kasih ini bantuan dari aparat juga memonitor kami dan kita juga siap bersinergi dan kepada warga ini juga Pak Lurah, Pak Camat saya juga menyampaikan RT/RW kalau Jampang sekolah ini diserang segala macam keributan tolong warga keluar semuanya. Anak kerusuhan ini kita ambil, amalan ada itu ketua pemuda di Pasi itu, Pak Kapolseknya, wah angernya di tonggak itu aja, dia anger katanya, dia anger itu nyangkir, terus nyegantung kayak itu aja, tapi kan, aja nih dia sampai di Ketuna sana, ya kalau macam-macam itu gitu bicara oleh, jadi sekarang izin Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek juga Pak Lurah penjajaran yang datang ini. Kita alhamdulillah juga memaksimalkan lingkungan untuk backup itu. Alhamdulillah Pak Kapolsek dengan warga, dengan ketua pemuda ada terjalin komunikasi termasuk ketua RW kan juga di dalam Pak Win ya. Itulah kira-kira yang antisipasi yang kami diharapkan oleh Gubernur dan Sekda kemarin. Setiap Kapolsek harus punya antisipasi apa tindakan di dalam, apa tindakan sekitar, dan apa tindakan pasca anak pulang. Memang kalau kita lihat Pak Camat mungkin ini kita akan melihat informasi ini sampai jam 6 sore mungkin. Setelah mereka itu kumpul di sana sampai jam 6.
Dan ketika dulu musibah anak kami ada yang hanyut, itu pun yang di gor itu, kebetulan ibu itu juga dia ibu, dia pernah mencari anak-anak, tahu dia mana ini, oh di situ. Ibu itu juga ngomong, padahal pakai psek, anak-anak pun sudah ada tempe ambo, bumbu, cuma dia baru rombongan yang main ke Sungai Bangi itu di luar mah ya bah, dan tuh hari ini terus kan kami ya bukan dia ujian bukan masih Cynthia. Ya, yang 3 orang yang bilang. Tapi alhamdulillah di sini kita ada kerjasama dengan Bumega kemarin asuransi. Ya, alhamdulillah semuanya dapat sendiri. Kita berikan santunan kurang lebih 25 juta untuk keluarga yang dapat asuransi kehilangan nyawa. Ya bisa lah meringankan mereka, teman-teman. Itu pula lah istilahnya bagian dari kerjasama kita dengan pihak asuransi ketika kita untuk anak-anak kita ini kita protek dengan hal yang demikian, karena kita kan nggak tahu musibah itu bisa saja di kerja, bisa di bengkel atau di rumah atau di tempat lain misalnya. Jadi kalau sekarang dengan adanya ini ya jujur saja ini secara berita itu kayaknya Pak Wisnu saya kena juga mental, cuma karena kita darah mentalan Allah ini kan dari tembak maju terus, nggak ada cerita lebih baik mati dan juang daripada pulang dan ini pulang nama gitu kan. Jadi artinya gini, terpikir oleh kami ya biarlah orang menggoreng-goreng, memojokkan. Kalau gini kok Pak Kapolsek sekali orang terpojok terus habis tadi. Tapi ayahnya tadi ketika ya Pak di depan anak-anak kita pembina upacara, sebagai upacara tadi udah bilang kepada anak-anak, ini kalian mengobati SMK kalian yang sudah sekarang buruk ini namanya dengan viral-viral ini, coba lah dia prestasi-prestasi gitu. Kebetulan ada satu orang tadi dia kontak-kontak dengan Pak Kapolsek, satu-satunya baru anak SMK 5 ini, dan selama maaf saya jadi guru belum pernah ada anak STM yang jago berbagi api. Ini ada di sini. Besok rencananya anak ini kita viralkan, kita kasih tes 20 apa yang usah berapa jam dia siap perbaiki. Kalau siap seperti itu nanti kita viral pula. Ini loh SMK 5 yang sebenarnya. Itu kita kan seperti itu sebenarnya. Jadi mendidik anak SMK itu BMW itu malah seperti itu, bekerja melanjutkan usaha. Bukan untuk sekolah istilahnya SMK, sekolah mencari kerusuhan, bukan itu arti SMK itu kan. Kalau sekolah mencari kerusuhan itu negatifnya di bawah itu. Karena itu SMK pada itu mindset berpikir BMW kan bekerja melanjutkan usaha. Itulah kira-kira Pak Lurah, Pak Camat, maaf izin Pak Lurah juga, Pak Kapolsek, izin Pak Danramil, antisipasi dari Kapsek Asudian Putra kurang lebih 6 bulan saya bertugas. Ujian badai 3 kali dapat ujian. Baru 2 bulan anak kecelakaan di Padang Pantai Air Manis yang nyungsep si Ucok itu di bawah kolong mobil, kaca kacau kan kayak pun palu mati tinggal Ucok. Nangis ibunya di sini, alhamdulillah diberikan santunan. Kemudian datang ujian kedua. Kami lagi benchmarking ke Subang untuk percontohan sekolah yang maju SMK di Indonesia itu. Bagaimana SMK 5 ini juga meniru itu besok pintar bersama Diasu. Hari Kamis kami berangkat itu musibah bulan Sabtu. Itu awal yang dikait dengan pandai Pak. Kan kait dulu. Nanti buat ini kalau ketika awak sedang akan melakukan pintar bersama Diasu tiap hari Sabtu kelas 10 ini mau disenaptakan. Kesemaptaannya ini udah dibikin jalur-jalur yang hijau itu kayak seperti industri. Nah, kalau jadi baiklah ibu Allah, tidak apa-apa, bagian dari proses. Kita siap. Kadang-kadang kan gitu pula dengan banyak peristiwa itu pun pembelajaran sekarang komandan makin makin intensif guru-guru maja gitu. Kok sebentar baru diskusi dengan guru BK yang sesuai laporan teman-teman dari dicek itu absennya kan. Anak-anak sekarang ini direkam per hari ini kita cek. Nanti ketika anak kita tangkap di luar, oh ya berarti dia cabut.
tadi ke Pak Kepala Dinas, tolong Pak Kapsek, laporan-laporan seperti itu dikontrol, siap. Jadi artinya mulai dari pembelajaran, murid masuk tidak masuk, kemudian nanti kita pulang, sekarang udah pulang nih. Nah, kita lihat pula nanti, ada nggak yang bergerombol di luar? Kita ada. Ya, oh ya. Ya Pak, izin kami dari Forkopimda Kecamatan, ini dari Camat, Pak Kapolsek, Pak Ramil, hadir juga Lurah, sebagai juga LPM serta jajaran di sini, dan pemuda di sini, ada tingkat kecamatan. Adapun maksud dan tujuannya mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Kapolsek dan Pak Ramil. Maksud dan tujuannya yang pertama adalah kita pemerintah kecamatan TNI Polri siap untuk membantu mengamankan keselamatan yang terjadi. Jadi sebelumnya kalau kami dari pihak kecamatan sudah melakukan rapat dengan lurah khususnya dengan LPM, hadir juga RT RW, dan alhamdulillah dukungan warga. Maksudnya kami menyampaikan di sini dukungan warga terbukti dari hampir banyak RT RW yang berada di wilayah Lorong Belati ikut aktif dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Padang Utara, khususnya Kelurahan Lorong Belati. Yang kedua, sehubungan dengan akan diadakannya agenda apeksi Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, di mana nanti dimulai dari tanggal 7, tepatnya hari Senin sampai dengan hari Jumat, itu akan ada seluruh wali kota seluruh Indonesia, seluruh wali kota Indonesia hadir di Kota Padang. Jadi jangan sampai, karena ini viralnya tadi adalah hari ini akan terjadi penyerangan. Alhamdulillah karena antisipasi dari banyak pihak, termasuk TNI Polri, unsur masyarakatnya sangat peduli dengan supaya hal ini tidak terjadi. Alhamdulillah kalau kita lihat saat ini tidak terjadi, karena infonya akan diserang SMK 5 kan seperti itu Pak. Jangan sampai nanti kita kendor di waktu yang tidak diduga-duga. Pada waktu pelaksanaan apeksi nantinya, yang jelas seluruh kepala daerah, wali kota se-Indonesia ada di Kota Padang, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita sama-sama tidak menginginkannya. Dari kami di pemerintah kecamatan, kalau ada hal-hal yang otomatis karena kita semua punya kewajiban, Pak Ketua LPM sendiri di pengadilan tentu tidak bisa aktif, termasuk Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek juga punya kursi masih. Mohon segera diinfokan Pak, kalau perlu nanti kita buat grup yang terdiri dari mungkin camat, Pak Dan Ramil, sehingga jika ada hal-hal yang di luar dugaan cepat diinformasikan, sehingga jajaran kecamatan bisa menginfokan kepada LPM, karena warga di wilayah Lorong Belati ini sangat aktif, siap misalnya nanti datang seperti yang Pak Kapolsek sampaikan tadi, seandainya serta-merta ada dugaan penyerangan yang datang, maka seluruh warga keluar untuk mengamankannya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Yang kedua juga kami melihat tadi di luar, kami juga sudah cukup lama berdiri di luar. Kalau tidak salah pada waktu rapat yang pada hari Minggu itu juga kami di-share, mungkin di Pak Kepolisian juga di-share hasil rapatnya. Kesepakatannya kalau tidak salah pembelajaran tetap dilaksanakan, pulangnya itu kalau bisa memakai jaket. Tapi kami lihat tadi mungkin juga Pak Kapolsek bisa umumkan untuk mengantisipasi juga Pak kepada anak-anak muridnya, siswa-siswi SMK 5, kalau bisa pakai jaket sweater Pak, karena tadi kami lihat di luar masih berpakaian uniform SMA Pak. SMK ya. Ya. Dari kami mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Dan Ramil Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum minta maaf Pak Camat, kita tadi actionnya karena dadakan ada kabar ada kejadian di Burita, ternyata dari SMK 5 langsung saya telepon Pak saya akan ketemu langsung
kita juga bisa-bisa dari komando atas gimana pembinaan, pengawasan ya. Besok saya ngambil apel gitu kan dari grup gitu. Jadi intinya tadi udah kita sampaikan semua. Cuma satu yang kita antisipasi ya. Mungkin kalau dalam waktu dekat ini saya rasa kegiatan tidak ada akan saling yang tidak kita inginkan lah, karena semua kan terfokus. Yang kita khawatirkan setelah menjelang 3 bulan ke depan, saat kita lengah, oh dirasa aman, kita lengah, di situ akan terjadi yang namanya katakanlah namanya jiwa korsa antara satu sekolah, satu senior ini pasti ada saling mempengaruhi, pasti ada. Beliau saya katakan yang paling kita yang antisipasi, dia itu tidak terang-terangan seperti anak kita bawa kulit, mungkin dia akan preman. Preman, yang mangkal di mana, kan kita nggak tahu apakah dia anak sekolah atau enggak. Tiba-tiba keluar anak sekolah SMK ini dikejar jelas, itu yang kita khawatirkan. Sementara ini kejarnya sudah lama, sudah 3 bulan, tentu ini otomatis untuk perkuatan diri kendor. Yang tadi pakai pelindung diri pasti kendor kan, ada landai, bisa lengah. Itu yang kita khawatirkan. Ya semoga tidak terjadi. Ya. Nah, dalam demikian sekarang kita antisipasi saja. Contohnya pertama untuk ke dalam dulu. Jadi anak-anak sekolah SMK 5 ini kalau emang udah di luar jam belajar langsung pulang. Gak usah lagi dah model-model di warung 5 orang, gak usah lagi itu. Itu pastinya kalau udah 5 orang kumpul berbicara pasti negatif. Gak mungkin berbicara tentang bagaimana yasinan. Enggak gitu kan. Enggak mungkin bicara yasinan deh kan. Bagaimana yasinan kamu surah berapa kan gitu kalau udah 5 orang. Kalian bicara ya, kalian nggak rokok, narkoba, perempuan, itu aja. Itu aja. Nggak mungkin juga ada kelompok 4 orang pakai buku yasin, nggak ada gitu. Itu yang kita antisipasi. Kita intern dulu tausir saja itu. Tausir supaya untuk mencegah mungkin pusat perhatian dari orang-orang yang niatnya jelek. Kita dulu pagar diri kita dengan cara antisipasi, tidak usah bergerombol gitu. Nah, yang kedua kita sudah tempatkan Pak Camat, Mbak Bisa dan Mbak Dimas setiap hari Sabtu ada Irawan itu kan, kita di sini tempatkan, kita jaga-jaga. Tentunya untuk mengantisipasi itu. Ya semuanya karena terfokus itu. Ya yang terakhir ya tadi Pak Kapolsek disiplin waktu itu kita. Tepat masuk, tepat pulang, udah ya. Nah semuanya itu kita tidak usah saling menyalahkan ya, yang tadi saya katakan salah siapa, salah guru, orang tua, murid itu nggak usah lagi kita evaluasi, nggak usah menyalahkan. Kita evaluasi bagaimana kedepannya tidak akan terjadi lagi. Tentunya peran guru itu sangat-sangat penting. Peran. Betul tadi dari Pak Kadis ya, absensi itu Pak. Setiap hari wajib di absen. Ini nggak masuk apa keterangannya, sakit kah atau menaikkan diri? Ya kadang kopra kan sakit, kadang nggak sakit, itu absen. Apalagi orang-orang titik tanda. Ini saya punya apa? Studi kasus di SMK 9 yang di Pau ya. Pau. Saya sana ada ramil sana saya. Bisa terjadi murid itu kelompok demonstrasi di kantor Diknas. Waktu di masih kantor lama. Bisa gitu. Jadi guru itu sebagai apa kok nggak tahu. Jadi saya cek, ternyata dia demo itu tidak suka dengan kebijakan kepala sekolah tentang pembayaran ini. Memang salah kepala sekolahnya. Yang paling parah, guru itu melaksanakan proses pembiaran biar murid yang sana, kan kita nggak salah, nggak dimarahin kepala sekolah, kan murid yang buka aib itu. Berarti kan ada unsur kesengajaan, murid suruh ke sana, tujuannya ke kepala sekolah. Kok murid yang lagi suci itu loh. Nah kalau emang dewan guru nggak cocok dengan kepala sekolahnya langsung saja, Pak bagaimana gitu, jangan murid jadikan paper untuk sana. Itu edukasi yang saya alami. Nah di sini juga ada demikian Pak. Absensi itu harus betul. Kalau ini
mana ya udah 2 hari nggak masuk, tapi ini titik tanda orangnya kayaknya agak-agak lain gitu. Nah, itu langsung saling menginformasikan saja. Katanya si A, ini orangnya perokok, orang ini kayaknya gayanya gaya preman. Ini nggak adil, 3 hari berturut-turut itu harus tahu, guru tahu. Nggak boleh guru nggak tahu, apalagi wali kelas harus tahu. Kapan dulu cross check sama orang tuanya Pak ya? Jadi kalau kita udah sepakat kita ada kolaborasi, ya, setiap anak SMK 5 lebih dari 3 orang pasti kami tegur, kami bubarkan ini. Ya. Ya, kita ya Pak. Kalau di luar jam ini ketemu diamankan, ya kan? Diambil. Terus dia harus nolak. Diambil. Ini diambil. Diselamatkan ya kan? Jadi kalau untuk tingkat ini ya ajar lah lagi hangat-hangatnya. Karena kalau dari kita ya nanti 3 minggu depan itu saat orang sudah lengah lagi, itu yang Berarti kalau secara ilmu intelnya Pak dan kami dalam seminggu ini aman kayaknya Pak ya? orang takut Pak ya. Pasti aparat main semua. Nanti jika terjadi tawuran kembali, maka siswanya diberhentikan dan tidak diterima untuk di Kota Padang. Tidak salah. Iya, Kesepakatan itu Pak. Dulu gitu ya, dulu ya. Enggak sekarang Pak. Kan lagi. Kesepakatan hari Minggu itu yang kami terima dari Sedang, jika tertangkap maka yang bersangkutan diberhentikan dan tidak boleh sekolah di pemerintah Kota Padang, baik itu negeri maupun swasta. Sudah sepakat. Nah itu harus disampaikan dengan wali murid tuh. Wali murid sama murid sekalian. Jadi ini dokumentasi saya izin Pak Camat ini yang kemarin yang tertangkap oleh tim kelewang, dilepaskan 3 orang. Ini tindakan pembinaan. Nama Sadam Dharma Putra, 2 Ripero. Terhadap siswa di atas diberikan tindak pembinaan berupa diskorsing selama 1 bulan semenjak 1 Agustus sampai 31 Agustus. Tugas PBM dan dijemput diantar oleh orang tua ke sekolah setiap hari. Jika terangkap lagi oleh aparat maka dikembalikan ke orang tua. Semua diskorsing tidak boleh di sekolah dan tetap berada di lingkungan tempat tinggal selama diskorsing. Jadi kok anak apa yang tertangkap begini? Itu yang menentu. Bukan. Yang mencetuk yang menangi melalui orang tua tadi. Dalam itu namanya Al-Fajri Buji kelas 12 PITL Pendidikan. Kalau ini kebetulan yang kelas 11 nya ini. Jadi izin Pak Kepsek pun sekarang bikin dokumentasi pendidikan peserta didik tawuran. Jadi tiap itu kita ada apa kita istilahnya manajemen. Jadi kalau seandainya ada riwayat hidup anak-anak di sini boleh ketika kita menjawab ini sekali ini baru kita menyelesaikan itu. Ya kita masuk-masukkan PR di sini terus. Termasuk tadi itu karena itu ya ini kita bacakan yang bisa. Soalnya itu kalau anak ibu sudah diidik oleh pihak aparat yang berwajib, anak ibu tersangka, kami akan bisa membantu. Ini nanya mari minta tolong saya. Baca Iya. tolong kalau itu bagi JP keluar atau belum terang deh. Ibu pada orang mampu aja lah apa. Tapi yang mencatat itu barang belum Pak diterima kembali ke sekolah. Kalau ada tersangka, kalau tersangka. Dan memang ini yang mencatat ya. Memang tersangka penyelidikan dari pihak Parlemen. Kebetulan Pak Camat yang menangkap itu tim kelewang itu adalah alumni SMK 5 juga dulu di situ. Iya panjang. Dan ranjang. Ya. Dia alumni SMK 5. Jadi pun ketua alumni dan jajaran kemarin berkumpul pula sini dengan untuk bagaimana tidak lanjut. Ada apa dengan alumni? Pak alumni terlibat. Tolong bantu ketua alumni. Apakah ini alumni ini banyak tidak bekerja? Atau alumni ini banyak begini begana, itu macam kalau pembahasan ini tetap karena kata Pak Kadis itu konfirmasi Pak Kepsek untuk yang alumni itu bukan wilayah Pak Kepsek karena itu udah di luar konteks. Yang wilayah Pak Kepsek ini hanya Iko perintah instruksi Kadis ke petang Iko pun langsung lagi jadi artinya Pak Camat memang seperti kata yang tadi sekarang yang akan waspada kita lengah ini, yang harus hati-hati.
Jadi tadi makanya Anda saya panggil Bambang dia dan propose saya gitu. Mengawal saya kalau ada apa-apa, saya keluar Sumbar cuma dia itu. Kita kan mengurusi pakat juga dengan putra putri Angkatan Darat. Jadi udah kita bawa dia gabung di sini di camat apa kita maksudnya di camat maksudnya apa Sampang kita. Kebetulan dia juga mantan Sampang juga dulunya. Jadi kemarin dia udah menunggu mana ketua kapan misalnya ya sekarang misalnya dia panggil. Itu sekarang yang dipanggil dari hitam ada bos Mas Bambang. Jadi terkait 3 tersangka itu Pak, itu secepatnya tadi ada koordinasi dengan Ya. sama Kajari. Ya. Kita naikkan cepat. Jadi Ya, kita baru. proses nanti ada pengembangan di situ. Cuman ini baru di mau juga baru PM Pak harus bisa diberi arahan untuk anak-anak seperti ini. Kalau sekali lagi kena keluarkan aja di sekolah. Ini kan masih kita kasih toleransi karena dia kan ikut-ikutannya cuma kemarin. Kalau Statusnya hanya saksi kemarin. Sekarang Pak pengalaman kami dulu Pak izin Ya, Pak dan ya, ambil betul. kami camat itu walaupun tasnya diperiksa Pak. Karena tahu ada sajam di dalamnya. Jadi Bapak Razia. Itu udah kita konsepkan. Udah tadi ada skenario kan kayaknya. termasuk HP Pak. Iya, nanti HP itu banyak. dalam keadaan tenang. Ini baru di Itu masuk Pak. kalau saat sekarang kata yang kita tadi jangan dulu dia beko agak tantangan mendadak langsung beko siang sampai saja langsung proses. Titik-titiknya lebih banyak di Pak di sini. Iya. Titik-titik dan Jadi Ada 5 titik ya Pak ya yang kita. dua macam-macam 5 titik. Ini kami pun Pak Rudi kan dengan konfirmasi dengan para sahabat yang benar semalam karena kita juga di Pau itu dia dekat dengan kami dulu dengan Saudi. Terus kata Buya Samsul Bari Biko aja Biko dan Bunda seandainya Biko dia sekali mau ada anak-anak SMA 2 ada kakek sampai 7 apa aja ada SMA 5 ketuanya bilang Ambo pun gitu dulu gitu. Kalau ada orang nak sekali mau dulu aja nak SMA 2 aja kan foto kamu nanti tapi dia patah SMA 2 bukan satu. Iya. Mungkin dia bergabung ya anak-anak. ada Dek kebetulan bajunya mirip dulu. Iya betul. Jadi sinyal itu kan nampak Udah masuk nampak, iya. sekolah SMA 2. Iya. Awas sama jago siapa. Iya. Cuman gini kok kan Iko Pak Yudi di KPM. Ada beberapa dia petang pun tim kelewat ngecek dia video tim reskrim Pak Adeka kan di Polresta melihat gerakan ini di video. Ada nampaknya begitu. Iya. Bangga gimana? Karena sebenarnya itulah yang tidak menjadi. kode tertentu Pak. Kalau di samping situ pengalaman kami di masyarakat kerja, di samping sini kalau sudah sepi Pak, itu main gitu berjalan sampai di Pol dari Pamboya. Udah sepi di warung sebelahnya Pak, itu udah bergerak gitu. Jadi titik kumpul samping sebelahnya itu terus. Ketika kita bubarkan nanti berbenturan dengan masyarakat. Polisi kocek itu situ aja. Bukan langsung. Dekat Simbah Ya. Mbak Alasan ini, Mbak Alasan. Pak Kapal. Jadi kadang-kadang itu dapat tidak apa-apa lah. Ke depan juga persiapkan itu samping kata yang dari kita tadi hati-hati jangan kita lengah yang pakai preman itu di dalamnya jatuh anak itu pasti iya ya. Mungkin dari Pak Kapolsek ada Silakan, penjelasan Pak. dari kami akan, dan kami akan. Itu kalau dari yang bu ini Pak sebagai kalau sebenarnya bukan ujian sanggup melewati itu berarti Pak sama menampung aja itu asok. Amin. Siap. Siap. Apa saya dah di bulan 6 baru 3 hari Pak. Kamu tahu Pak baru camat pun baru di sini. Baru ya. Baru sumbang setelah. Akhirnya itu kayak impor. Kamu semua Kamu semua baru. Yang sesepuh berarti Pak Misno. Nah, jadi kami mohon dari Kapolda Sumbar, Polresta Padang untuk Aliko kami out sampai jam 8 balik tempat terkecuali sebetulnya itu mempunyai sementara dan tanpa ada buku patroli
patroli, ngecek lokasi gol. Peradaan itu diminta mana? Malah mobil patroli tidak boleh ada yang di kantor. Nanti mengkonyo buat tamu, tapi di situ kan tidak mau penangan, tidak mau tagih kan tuh juga. Kalau kami izin yo Pak Asbi, Cilaco, Celapek, Daun, Ngamangat, langsung. Waktu musibah ke Asbi, Tapi itu yang mau sedikit. Pak, kalau undang orang Pak Anding, kamu di kantor sebab dari Pak ini oleh kalau menurut Pak Rudi masih Pak Nari juga polsek ada yang kita buat Aduh lalu kamu Pak cewek. kilo juga 3 hari mau di polsek Pak. Perubahannya pasti 2 hari mau tak lalu. Gara-gara mau sama dengan Pak. Lagi 2 hari mau di polsek Pak. 2 hari tak ada mau lalu. Yo siap malam pertama malam minggu sampai jam sampai jam 2. Malam minggu di mana aku dekat Sulaiman sampai jam 5 pagi. Hari lalu cuma 2,5 jam aku balik ke polsek. Di polsek aku standby tapi aku kecil ke Pak Mabin. Kok ada acara mau itu Pak Mabin jadi tahu aku. Walau aku lagi dalam posisi menunggu. izin polsek salah karena mau nak tahu mau ada penggantian dulu. Nanti mau suruh ini telepon apa? Apa yang ada di pensel berpikiran buat itu seminggu sebelumnya. Kami kan mau undang. Tidak ada anak-anaknya. Jadi yang cerita tadi terjual ada anak dua kota kali gitu. Kemudian izin. Minggu yang dulu itu awak mau undang banyak. Hari hujan. Nah, makanya kita dapat seperti pembinaan. Karena orang ada tahu hal-hal yang akan terjadi itu banyak tadi. Jadi izin ya saya salah Pak Rudi, belum tahu Pak Rudi ada penggantian. Itu makanya saya salah. Yang ini di ambol-ambol itu orang yang kita butuh babin Pak dan dalam risiko, abang kita kan garing sama. Kemarin orang tanya Pak, ini sepatnya kalau di kami abang kan mendadak, mendadak. Masa jam 10 malam? Diwajibkan para kapolsek besok harus menjadi pembina upacara. Hari jam 10-an. Baca bocah sedikit mulai. Telepon ke sekolah gitu. Ya awal kali 3 hari baru bertepatan. Lagi hari Minggu 10 namanya libur. Mari kita jadi di kesempatan 20 mau jalan di pagi. Ya. Alhamdulillah. Jadi kan nanti Kebetulan di Kolo di Pak Kapolsek Ambo alumni SMA 1 Padang, tapi kan kalau sekelas sekali ini. Jadi orang tanya orang situ, kenapa pakai seksi lagi kalau sekelas satu? Bisa, gitu kan mindset itu lain. Orang mindset berpikir mindset kejuruan kan Bekasi. Sekolah yang bekerja, bukan sekolah mencari perguruan tinggi yang hebat. Kalau SMA 1 kan sekolah itu kan perguruan tinggi yang bagus. Kalau SMA, kalau SMK lain loh. Nah itu kan sambil kami berangkat aja pandang kampus. Baca ini susu-susu bawa kemari lebih enggak kita ada pertama itu. Ini dengan kejadian itu komandan kami ya kan boleh buat harus dengan kontak itu SMA 1, SMA 2 nak Expo, jatuh 7, 8 kalau yang dulu kan pas susu tadi. Di awal ada kena Expo kan ada di SMA Expo kan. Satu poros kan. Satu poros posisi ya sampai di yang ujungnya SMA 7 ke 8 kan. 7 ke 8 ujung di batas kota. Kata pun Pak Roni yang ngecek itu waktu anak kami kena tangkap tu. Ngecek sepi aku ke Batam, Pak Kanit yang risiko itu sempatnya ngecek di Pak Kesek. Kalau sampai ngeceknya sampai nantilah setiap Pak Kesek ngecek di pimpinan siapapun itu gitu. Jangan Jumat tu usulkan kalau dapat yang patroli itu polwan. Karena ketika sholat yang bapak-bapak itu ke masjid itu kosong aparatur. Kalau polwan patroli, bapak akan adanya utang patroli. Sempat pakai lepo, tapi kok kota-kota jalan. Itu usulan komandan kalau sampai itu sampai ke Pak Kapolres. Bukan itu Pak, mau jawab itu kecil Pak. Jadi buat kita ini di kepolisian mungkin tidak jauh beda ya Bang dari Apol Pak. Kalau mau waktu kan tidak mau itu. Ya. Malah di kata gua siap. Mungkin unit kecil 90%
polsek, yang laki-laki nggak sholat Jumat. Iya. Nggak sholat Jumat. Menjago di masjid, di tempat-tempat yang ada perawan. Nah, yo diterima, tak diterima, ini ada satu yang penting sholat itu yang istri sholat zuhur lah. Tapi yang tugas kita lewat di jalan yang jahit, wah mungkin dia tak terima. Lewat di jalan yang ya. Kalau kami nggak sholat Jumat. Apalagi Pak itu model gini lah Pak. Dan kami minta ke Polres, tidak ada mobil dinas yang standby di polsek. Semuanya bergerak dan sambangi mereka tersebut. Lihatkan keberadaan kita. Kok di dalam di pintu apa tuh Pak Cik itu lantas ada 3 ini katakan. Betul. Boleh nyojan duduk, kalau mereka dia foto, yang itu. Nah, ini kok terjadi itu dah. Ya walau batas kawan. Walau ya walau musawar. Jam sore pulang ada rekor. Antisipasi itu baru dia. Tapi tadi kan setelah dulu usulan Pak Rubio namanya Sakintel di Satpol PP Kota Padang. Sampai ini mau pergi permintaan kawan perusahaannya anak rako pada bulan pagi ya kadang-kadang yang ke bawah itu ketentunya yang gitu baru nyampai ke kalau seandainya mau berkenan izin minta bantuan mobil emas mengantar anak kita. Jadi kalau ada apa-apa seperti yang disampaikan Pak Polsek pada kami segera informasikan yang pertama, yang kedua dan terakhir tadi mungkin di waktu-waktu yang tidak terduga mungkin dilakukan sidak oleh pihak sekolah, mungkin sidak khas dalam rangka mengantisipasi kemungkinan tawaran kita. Dan kami dari pihak kecamatan, kepolisian dan TNI siap membantu jika terjadi hal-hal yang dibutuhkan. Mungkin itu dari kami. Berakhir Pak Camat izin. Pamit kita Pak. Pak Camat izin nomor HP itu. Oh ya, 0811 11 66 ya. Pak tembak ini Pak Rudi yang masih juga kan. Ya, siapa? Sudah. Siap. Nah, berikut izin komandan. 08 pakai cek, kami mohon pamit. Mudah-mudahan aman ya Pak. Selesai sudah rangkaian pertemuan 3 pilar bersama Kepala Sekolah 5 Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada